Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya kembali menyapa Anda untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Dan kita akan awali dengan program Ala Dokter. Pendengar, Ala Dokter untuk siang hari ini akan mengangkat terkait dengan pentingnya imunisasi pada anak. Mungkin ini sebuah topik yang menyadarkan kembali kepada kita, sudahkah anak-anak kita mendapatkan imunisasi yang lengkap yang mereka butuhkan? Nah, kita akan coba kupas habis untuk siang hari ini mendengar bersama dengan Dr. Edga Dri Payanti Armina, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Retno. Senang sekali dokter bisa hadir di studio. Iya, alhamdulillah ketemu lagi di sini. Iya. Mungkin waktu itu bukan sama Mbak Retno ya. Oh iya, betul. Sekarang giliran saya nih, Iya, Dok. siap, baik. Topiknya terkait dengan pentingnya imunisasi kepada anak, untuk anak ya, Dok, ya. Betul. Seperti kita ketahui, Dok, bahwa imunisasi ini merupakan salah satu langkah untuk pencegahan terbaik ya, untuk melindungi buah hati kita dari berbagai macam penyakit, mulai dari campak mungkin, polio, hepatitis, ataupun mungkin juga penyakit-penyakit yang lain. Betul. Tapi notabene banyak sekali masyarakat yang juga masih merasa bahwa memberikan imunisasi pada anak ini akan membuat anak jadi tambah sakit. Betul. Atau banyak yang merasa juga bahwa memberikan imunisasi kepada anak ini nggak ada untungnya. Nah, ini dia. Sebenarnya mungkin dokter bisa memberikan pemahaman dulu kepada kita dan juga pendengar terkait sebenarnya yang dimaksud dengan imunisasi, bagaimana cara kerjanya dan tujuannya itu seperti apa, Dok? Oke, baik. Jadi kita harus tahu imunisasi itu apa ya? Jadi imunisasi itu adalah serangkaian pemberian vaksin, entah itu dalam bentuk suntikan atau tetes ya, yang kita berikan ke anak. Isinya itu adalah sebenarnya kuman yang sudah dimodifikasi atau dilemahkan atau diambil komposisi dari kuman tersebut, yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh anak yang sehat atau orang yang sehat, itu akan memicu reaksi tubuh untuk membentuk kekebalan tubuh yang dinamakan sebagai antibodi. Nah, lalu dengan adanya antibodi ini, maka tubuh akan merespon apabila jika suatu hari ada ancaman kuman atau virus masuk, maka antibodi tadi akan bertindak sebagai perlindungan terhadap si anak tersebut, sehingga anak tadi mungkin bisa tidak sakit, ya. Atau kalau pas imunnya mungkin agak lemah atau atau kumannya terlalu heboh gitu ya, terjadi wabah seperti itu ya, maka mungkin dia akan kena tapi dengan gejala yang jauh lebih ringan. Jadi tujuan imunisasi itu dua, satu mencegah jadi sakit, atau dua kita menurunkan namanya angka morbiditas atau angka kesakitan. Yang ketiga bahkan kita bisa menurunkan pencegahan jangan sampai terjadi kematian atau meninggal karena penyakit tersebut gitu. Jika anak itu sudah diimunisasi. Nah, cuman memang karena yang kita masukkan itu memang bagian dari kuman, maka reaksi tubuh setiap orang kan tidak sama ya. Ada dua anak sama-sama divaksin yang sama gitu ya. Yang satunya panas, satunya enggak. Ada vaksinnya sama nih, misalnya waktunya sama. Kok bisa begitu? Karena kembali lagi reaksi tubuh membentuk antibodi itu sangat benar-benar tergantung individunya gitu. Nah, tapi sebenarnya reaksi yang ditimbulkan pun itu biasanya masih bisa dikendalikan gitu loh. Dan jangan takut gitu, karena memang misal demam. Reaksi demam itu kan suatu reaksi tubuh untuk merespon terhadap suatu rangsangan ya, Mbak Retno ya. Nah, mungkin karena memang reaksi antibodinya cukup bereaksi tubuh tinggi, maka tubuhnya akan merespon sebagai demam gitu. Nah, sekarang demam itu bisa kita kendalikan dengan pemberian obat penurun panas jika diperlukan seperti itu. Jadi nggak usah terlalu parno atau ketakutan ya kalau misalnya ada reaksi demam pasca imunisasi. Nah, cuman memang yang harus kita sadari bahwa reaksi setelah itu, setelah muncul gejala-gejala habis imunisasi nih, di 1 sampai 3 hari pertama, habis itu anaknya udah kembali sehat-sehat aja gitu. Dan bonusnya dalam tubuh si anak itu akan terbentuk antibody gitu. Nah, kenapa kalau nggak dibiarin aja ya, biar infeksi aja dulu lah dok gitu, nggak usah imunisasi gitu. Nah, ternyata penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya ini, kalau misalnya kita atau si anak itu mendapat infeksi secara alamiah tanpa imunisasi,
itu reaksinya akan lebih parah gitu. Bahkan tidak sedikit penyakit yang bisa menimbulkan kematian gitu ya. Mungkin beberapa waktu ini terakhir kita sering melihat di ini ya, di berita-berita bahwa di suatu tempat, di tempat lain, bukan di Jember ya, itu sampai ada, atau mungkin dari Jakarta dan lain-lain juga kasus campak misalnya, itu mulai muncul lagi, merebak, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa si anak gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Bahkan vaksin campak kan udah lama banget tuh, udah ada ya, dari zaman dulu juga sudah ada vaksin campak. Nah, ternyata yang kita alami di beberapa waktu terakhir era pasca COVID ya, kita bisa bilang sekarang ini kan era pasca COVID ya ceritanya. Ternyata kecakupan imunisasi kita itu lumayan agak menurun angkanya. Dan ternyata imunisasi itu nggak egois loh, Mbak Retno. Maksudnya nggak egois gimana dok? Gini, jadi misal yang diimunisasi anak itu ya. Tapi kalau misalnya dalam satu lingkup atau satu komunitas kita bisa mencapai angka cakupan imunisasi atau yang anak di lingkungan tersebut imunisasinya cukup tinggi, di atas 85%, bahkan di atas 90%, ternyata imunisasi itu bisa melindungi komunitas tersebut gitu. Nah, sekarang kenapa kok campak jadi merebak lagi? Karena mungkin cakupan imunisasinya jauh di bawah target gitu. Targetnya tadi berapa dok? Sekitar 85 sampai 90%. Nah, contoh nih, dari suatu lingkungan ada 100 anak ya. Lalu dari 100 anak itu ternyata 90 anaknya sudah imunisasi campak misal gitu ya. Dapat wabah nih. Datang si virus campak menyerang. Padahal kan di tempat tersebut ada 10 anak yang nggak imunisasi kan ya. Nah, tapi ternyata karena ada 90 anak lain yang sudah imunisasi, itu seperti benteng-benteng yang membuat virus itu nggak akan bisa menyerang daerah tersebut. Dianalogikan begitu ya, dok? Seperti itu. Sehingga kesannya anak-anak yang tadi tidak vaksin 10 anak ini nggak ketularan, baik-baik saja. Karena ternyata imunisasi itu nggak egois. Dia kalau cakupannya tinggi, maka dia akan memberikan namanya community imunitas gitu. Jadi imunitas yang bersifat massal gitu. Nah, makanya saya bilang imunisasi tidak egois. Cuman harus cakupannya harus tinggi, karena dia juga bisa melindungi orang-orang yang mungkin anak berkebutuhan khusus, atau anak yang memang daya tahan tubuhnya atau punya imunitas yang sangat lemah, yang memang belum bisa imunisasi gitu. Kita bisa membantu mereka untuk melindungi mereka tidak tertular penyakit tersebut. Nah, makanya sayang sekali kalau sekarang kok campak muncul lagi ya. Berarti mungkin memang di lingkungan tersebut, mungkin contoh logika lainnya 100 anak ternyata cuma 50 aja yang vaksin gitu ya. 50-nya enggak. Berarti kita kalau kayak bikin benteng tuh bentengnya banyak bolong-bolong. Separuh ya, dok? Separuh ya. Jadi ada iya, ada enggak, iya enggak. Jadi begitu virus datang masuk brul gitu. Maka yang punya perisai kan nggak banyak. Akhirnya masuklah lewat celah yang situ kelihatan tuh nggak ada perisainya, masukin gitu. Nyelonong tuh si kuman masuk ke dalam lingkungan tersebut. Akhirnya mulai invasi, dia menyebar, spreading ke teman-teman sekitarnya. Nah ini adalah satu pemahaman yang perlu kita tahu juga ya, dok ya, untuk orang tua juga nih khususnya mendengar bahwa seperti yang disampaikan oleh Dr. Edga tadi, bahwa imunisasi itu sifatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ini sifatnya juga untuk bisa melindungi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, dok, cakupan yang bisa melindungi lingkungan itu paling tidak menurut dokter tadi 90% gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata tidak sampai 90%, berarti ya itu kemungkinan bentengnya itu masih sedikit lemah. Benar banget. Ya, jadinya apalagi kayak sekarang kan musim pancaroba ya, angin berterbangan, suhu tidak menentu, musim nggak kadang hujan, panas tiba-tiba gitu ya. Itu aja bikin imun kita jadi down kan ya. Dan tentu saja dengan angin-angin yang kemana-mana, berpikir nggak bahwa angin-angin itu juga mungkin juga bawa virus-virus juga loh dari jauh, entah berantah yang mana gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat aja lingkungan kita nih imunisasi cakupannya tinggi nggak? Udah banyak nggak? Udah bagus nggak? Gitu. Ini teman anak kita nih sekolah di lingkungan yang anak-anaknya pada imunisasi nggak? Gitu. Dok, ada satu pertanyaan menarik ini, dok, terkait dari apa yang tadi Dokter Edga sampaikan, bahwa cakupan imunisasi pasca COVID ini menurun. Iya, betul. Itu sebenarnya kenapa sih, dok? Kenapa banyak mungkin apakah para orang tua ini merasa udah tidak penting lagi untuk memberikan imunisasi atau hal yang lain? Banyak sekali faktor, dan memang kita mengalami COVID sekitar 2-3 tahun ini bukan hal yang tidak berdampak ya, sangat berdampak ya dalam segala sisi, termasuk kesehatan dan imunisasi. Jadi
mungkin waktu selama COVID gitu ya, ada beberapa tempat yang tadinya rajin ada posyandu, terus waktu itu ya, bukan sekarang ya. Pada saat itu mungkin posyandunya suka ditiadakan, on off gitu. Terus orang tuh kan kadang-kadang kalau nggak dibiasain lupa tuh, Mbak Retno. Terus lama-lama kebiasa, karena lupa lama-lama terbiasa. Ah ya udahlah, nggak usah posyandu gitu ya. Ah ya udahlah, nggak usah imunisasi, nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin dampaknya 1-2 tahun belum kelihatan ya. Tapi ini nggak usah jauh-jauh, belum 5 tahun juga dari pasca COVID udah mulai muncul tuh berita-berita. Campak menyebabkan sekian balita meninggal dunia gitu. Iya, betul sekali, Dok. Padahal harusnya mereka kan secara target harusnya mereka sudah mendapatkan imunisasi itu ya, Dok ya. Nah, orang kan memang kadang mikirnya pendek aja, orang nggak vaksin juga nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak mikir tuh nanti anak kita masuk sekolah, anak kita nggak mungkin kan anak kita dikurung di rumah terus gitu kan. Anak kita juga harus bersosialisasi gitu. Terus sekarang juga anak mana ada yang pakai masker coba? Ada sih tapi udah nggak banyak ya. Udah lepas ya itu tadi pasca COVID dan merasa bahwa nggak perlu lagi nih pakai masker. Lalu apakah sebenarnya anak-anak ini perlu mendapatkan vaksin itu dari mulai berumur berapa sampai dengan berapa, dan vaksinnya apa saja, Dok, seharusnya? Ya, jadi vaksin itu sekarang itu ada vaksin yang memang masuk program dari pemerintah ya, seperti yang tertera di buku posyandu yang terbaru gitu ya, buku KY yang terbaru maaf. Tapi ada juga beberapa vaksin yang memang masih belum masuk di program wajib pemerintah. Tapi untuk sebagai informasi nih Mbak Retno, vaksin yang di cover sama pemerintah sekarang cukup banyak ya. Mungkin kalau dulu kita kenalnya cuma DPT, polio, campak. Bener ya? Iya, betul. Dan ini yang ada di buku apa itu, Dok? KIA. Oh iya, betul. Nah, buku pink. Sekarang bertambah ya, Dok? Bertambah. Jadi bagaimana kita tahu DPT memang udah lama combo ya. Kenapa dibilang combo? Karena dalam satu vaksin itu dia sudah mengandung 5 imunisasi. Ya, jadi DPT itu kan difteri, pertusis, tetanus, terus ditambahin juga di situ ada hepatitis B dan hemophilus influenza B. Ya. Terus tuh yang DPT combo. Terus ada polio yang udah wajib. Terus ada vaksin namanya vaksin PCV, bukan VVC ya, PCV. PCV, ini untuk penyakit PCV apa itu nih, vaksin pneumokokus ya. Vaksin pneumokokus itu untuk melindungi anak kita. Kalau yang paling berat dia bisa menyebabkan radang selaput otak gitu ya. Terus dia juga termasuk salah satu penyebab pneumonia dan sinusitis atau otitis media. Nah, biasa vaksin ini diberikan misal contoh kasus-kasus anak-anak yang butuh implan koklea untuk operasi alat bantu dengar ya. Itu mereka kalau mau transplantasi koklear, mereka harus imunisasi PCV dulu. Karena memang PCV ini salah satu bersarangnya dia di sekitar telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, dan itu sekarang gratis di posyandu. Gitu ya, Dok ya? Iya, dan mungkin kalau orang tua tahu yang mungkin, zaman itu saya bayar, Dok, gitu. Mungkin tahu lah harganya, nggak perlu saya sebutkan di sini ya. Ini adalah bisa dibilang karena dulu waktu zaman saya kecil ataupun mungkin juga anak-anak kita waktu itu masih kecil, ini PCV ini belum wajib, Dok. Belum. Iya. Makanya kan seneng banget sebenarnya PCV sekarang gratis ya. Terus ada lagi kalau campak, dulu campak saja ya Mbak Retno, sekarang itu campak itu digandeng sama rubella namanya. Jadi namanya vaksin MR, measles rubella gitu ya. Measles itu campak, rubella itu virus rubella. Di mana rubella ini kenapa sekarang dijadikan masuk ke vaksin wajib? Karena kita ingin menurunkan angka penularan dari rubella. Sebenarnya rubella ini kalau di orang dewasa atau anak sehat yang muncul cuman kayak istilahnya kayak gabakan gitu. Tapi banyak ya sebenarnya, jangan dibalik ya. Kalau gabakan memang banyak sekali penyebabnya yang lain ya. Cuman memang salah satunya tuh rubella gitu. Nah, cuman Mbak Retno, rubella ini bisa jadi masalah besar kalau misalnya ternyata dia menulari ibu hamil. Terutama pengaruh ke janin ya? Betul, terutama ibu hamil yang terinfeksi virus rubella pada trimester pertama. Karena ada namanya trias congenital rubella atau penyakit bawaan pada bayi baru lahir yang diakibatkan virus rubella, yaitu meliputi jantung bocor atau penyakit jantung bawaan,
gangguan pendengaran atau tuli, dan katarak kongenital atau gangguan pada penglihatan. Salah satu dampaknya ke janin itu Yes. untuk trimester pertama khususnya, Dok ya. Nah, maka tadi saya bilang kan ini imunisasi tuh nggak egois ya. Yang divaksin tuh anak-anaknya. Nih, yang divaksin itu yang dapat campak rubella tuh si anak-anak. Tapi ya itu, kalau misal lingkungan itu cakupan rubellanya tinggi, maka si virus rubella nggak akan semena-mena jalan-jalan lenggang kangkung dong di komunitas itu. Karena ini perisainya banyak. Bahkan termasuk juga dia bisa melindungi ibu hamil. Masya Allah, coba bayangkan ya. Terus selain campak rubella, kita ada yang juga baru-baru aja mulai diwajibin itu vaksin 2 tahun terakhir ya, vaksin buat muntaber, namanya rotavirus. Dan ini saya rasakan sendiri dampaknya di rumah sakit, mungkin dokter-dokter anak lain juga merasakan. Biasanya kita kalau tengah-tengah tahun kayak gini, Mbak Retno, ada 2 penyakit favorit tuh yang muncul di rumah sakit. Maaf ya. Yang sering dialami anak-anak. Iya, yaitu pneumonia dan muntaber. Betul. Karena kalau seingat saya 2 tahun yang lalu itu anak sampai antri-antri di UGD nggak dapat kamar karena ada yang sesek karena pneumonia, ada yang dehidrasi karena muntah-muntah terus akibat muntabernya. Tapi alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir ini vaksin rotavirus tuh ada di Posyandu, lumayan menurun loh kasus angka anak yang harus rawat inap karena muntaber. Karena apa? Karena memang si rotavirus ini setiap tahun akan datang 2 kali dia berkunjung ke permukaan bumi ini. Dia akan sowan tiap tengah tahun sama akhir dan awal tahun. Betul. Di masa-masa itu memang biasanya kasus muntaber akan tinggi melonjak naik gitu ya, karena memang faktor cuaca gitu ya. Nah, sejak vaksin anak-anak mungkin ada sempat diare sih dok, tapi nggak apa-apa sih, masih 3 kali lah sehari masih wajar. Muntah sih dok, tapi 1 kali. Bayangkan waktu sebelum era vaksin tuh muntahnya nggak cuma 1 kali, Mbak Retno, bisa terus 10 menerus ya dok? kali sampai nggak terhitung gitu. Sampai benar-benar dehidrasi sampai ya nggak bisa terelakkan lagi, anak-anak harus diinfus atau dibawa ke fasilitas kesehatan gitu. Itu ya, tuh rotavirus. Terus ada lagi nih yang nggak cuma buat anak baduta atau bawah 2 tahun. Ada vaksin yang bisa diberikan yang udah wajib juga buat anak kelas 4 dan kelas 5 SD. Apa itu dok? Itu namanya vaksin HPV, Human Papillomavirus. Mungkin kalau ibu-ibu muda tahu HPV itu adalah salah satu penyebab dari kanker serviks. Ya. Nah, ini kasus kanker serviks kayaknya sekarang memang lagi meningkat, dok. Banyak sekali rasanya untuk kali ini perempuan yang menderita kanker serviks. Benar banget. Yes, that's why. Nah, ini berarti kalau misalnya anak-anak sudah diwajibkan, khususnya anak perempuan ya dok ya, betul, untuk mendapatkan vaksin HPV dari pemerintah, ini kan sangat membantu karena kita tahu juga bahwa harganya nggak murah. Itu yang sudah selepas SD bagaimana dok? Berarti harus vaksin sendiri ya? Yes. Kalau sudah, dan keuntungannya kalau masih di bawah 14 tahun, buat 13 tahun, kita cukup 2 dosis tuh. Makanya kan anak-anak di bawah 14 tahun kan paling ya nggak sampai umur kelas 6 SD kan paling belum sampai 14 tahun ya. Jadi mereka cukup diberikan 2 dosis. Kali aja. Tapi kalau sudah 13 tahun ke atas, 14 tahun ke atas, mereka harus dapat 3 dosis. 3 dosis, berarti yang punya anak-anak perempuan, termasuk ibunya sendiri, ini juga kayaknya lebih harus aware lagi sama vaksin HPV ini ya dok ya? Benar karena banget. ternyata dengan vaksin HPV ini membantu untuk mencegah terinfeksi atau mengalami kanker serviks. Karena memang itu yang memang masih penyebab tersering. Kenapa sekarang kan trennya CA cervix nggak lagi usia 60 ke atas ya Mbak Retno? Masih muda-muda ya dok? Bener, bergeser. Nah, virusnya lebih kuat. Virus lebih kuat, terus mungkin juga pola hidup juga, pola makanan, iklim ya, semua berpengaruh ya. Kita nggak bisa ini gara-gara ini nggak bisa. Memang multifaktorial, banyak sekali. Nah makanya kenapa sekarang vaksin HPV pun sekarang masuk vaksin yang diwajibkan gitu, dan tuh gratis loh gitu. Nah ini diberikan pada anak-anak di usia waktu kelas 4 dan kelas 5 kelas 5 dan kelas 6. 5 dan kelas 6 SD. Untuk saat ini kelas 5 dan kelas 6 SD. Dan ini berarti melalui pihak sekolah ya dok? Nanti ada kayak sekarang ini kan lagi musim bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Jadi memang nanti setiap tahunnya akan ada namanya BIAS. Jadi itu yang paling terakhir yang HPV ya. Terus mungkin mau ngomongin BIAS nih, Mbak Retno, boleh saya ini sedikit ya. Jadi bulan imunisasi anak sekolah itu atau BIAS itu
Tujuannya adalah memang membooster vaksin-vaksin yang sudah pernah diberikan sebelumnya, Oh, dan oke. juga menambah vaksin yang baru, contohnya HPV. HPV ini. Nah, yang booster ini apa? Yang booster ini yaitu vaksin campak, lagi-lagi campak Berarti lagi. meskipun dulu waktu masih bayi sudah Mm-mm. dapat, Mm-mm. di SD nanti diberikan lagi. Iya, di booster lagi. Vaksin Oke. campak, difteri dan tetanus. Oke. baik. Jadi tapi tenang aja ya, para bunda, para orang tua nih ya, vaksin booster yang biasa diberikan di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SD itu karena dia tanpa pertusis, jadi memang hampir tidak pernah menyebabkan demam ya. Oke, itu apakah karena ketahanan anak-anak di usia sekolah dasar itu sudah lebih baik dibandingkan waktu Lebih karena pilihan bayi? vaksinnya. Oh, Jadi memang oke. untuk booster kita hanya memberikan bukan DPT tapi DT. Tanpa P ya. Jadi memang yang suka bikin biang kerok panas kalau habis imunisasi itu si pertusis. Oke, jadi pertusis ini yang bikin demam biasanya, dan Iya. ini biasanya ini harus diberikan saat mereka masih bayi. Betul. Oke, tapi kalau mereka sudah memasuki sekolah dasar, boosternya nggak perlu ini ya, Dok? Enggak, mereka dapatnya DT, difteri dan tetanus saja. Oke. Dan jangan nggak vaksin ya, karena memang yang antibodi terhadap difteri dan campak itu memang kadang-kadang suka meleot tuh. Kalau sekian tahun dia levelnya kadar antibodinya agak menurun. Tapi cukup di booster sedikit itu wing gitu, kayak di booster, namanya booster ya, langsung tinggi lagi tuh Oh, antibodinya. Oke, Dok, ini satu pertanyaan ya terkait dengan anak-anak yang mungkin mengalami keterlambatan dalam mendapatkan imunisasi. Betul. Biasanya imunisasi itu kan ada jadwalnya ya, Dok Ya, ya. Waktu betul. melahirkan, ibu melahirkan itu kan sudah dari 0 bulan, Iya, 1 betul. bulan, Sudah. kotak-kotaknya gitu Nah, ya. betul. Begitu juga kalau misalnya di rumahnya ada posyandu, entah mau imunisasi di posyandu atau langsung ke dokter anak kan bebas, tergantung memilihnya tiap-tiap ibu gitu ya. Tapi jika mungkin karena rumah yang posisi jauh, tidak ada posyandu di sekitar anak situ, pas sakit iya, mungkin waktu itu ya. iya, waktunya imunisasi anak kondisinya lagi nggak sehat, ataupun mungkin juga kesadaran yang terlambat dari orang tua untuk bisa memberikan imunisasi. Ini dampaknya gimana, Dok? Ya. Apakah masih bisa vaksin-vaksin yang dulu diberikan waktu mereka bayi itu diberikan saat mereka mungkin di atas 3 Jangan tahun khawatir. atau Ya, Oh, better oke. late than never. Oke. Jadi di imunisasi itu kita ada yang namanya imunisasi kejar atau catch up immunization ya. Jadi kalau ayah bunda punya buku KIA di rumah tuh bisa dilihat ya. Jadi di samping yang putih itu kan kolom yang harusnya anak itu diberikan di usia itu gitu ya. Oke. Sebelahnya tuh kuning, Mbak Retno. Mm-mm. Kuning itu artinya di masa itu meskipun dia sudah terlambat silakan diberikan. Oh. Gitu. Cuman memang mungkin untuk imunisasi kejar mungkin belum bisa di posyandu ya. Minimal harus ke puskesmas. Atau ke dokter anak gitu ya. Karena memang harus dikonsultasikan kira-kira nih jadwal kayak cepatnya bagaimana. Karena ada pasien saya juga misalnya dokter saya mau vaksin di puskesmas aja boleh nggak, pengen gratis dok soalnya. Oh iya, nanti konsultasi ke kita. Oke. Kita buatkan jadwal. Oh ya udah Bu, ini kita kasih arahan ya. Nanti biar nanti dari dokter di puskesmasnya tinggal ngelihat jadwal seperti ini, silakan diberikan. Oh, oke. Pada anak udah umur 3 tahun. Berarti boleh ya, Dok ya? Ya. Masih bisa maksudnya? Masih bisa. Masih bisa meskipun mungkin kondisinya terlambat. Betul. Kadang-kadang kesadaran orang tua itu datangnya terlambat juga, Ya Dok. benar. Ada yang misalnya nggak mau misi BCG, gilir anaknya kena TBC baru bingung gitu. Terus selesai pengobatan TBC mulai ini terbuka wawasan atau pikirannya. Udah dok mau vaksin aja tapi gimana nih, anak saya udah 2 tahun gitu, selama ini belum pernah vaksin. Iya. Sok silahkan konsultasikan aja, bisa diimunisasi. Oke, berarti kalau misalnya memang mereka atau bayi-bayi yang belum mendapatkan imunisasi dan mereka akan mendapatkan dalam kondisi atau waktu yang terlambat, ini nggak bisa langsung dibawa ke posyandu ya, Dok ya? Iya betul. Harus konsultasi dulu, begitu pendengar ya. Benar. Jadi konsultasi dulu dengan dokter, menyampaikan sejujur-jujurnya ya. Betul. Orang tua harus jujur ini berarti ya, Dok ya. Enggak lah, kita sekarang nggak judging kok ya. Itu kan yang berlalu biarlah berlalu. Oke. Yang sekarang Nanti udah dihujat, Dok. Oh enggak lah ya, jangan. Kalau mom sekarang kalau dihujat pergi. harus diarahin gitu. Oke, konsultasi dulu pendengar ke dokter anak supaya mengetahui, menceritakan kondisi sebenarnya anaknya dan apa saja imunisasi yang terlambat atau yang memang belum pernah diberikan gitu ya, Dok ya. Kadang memang ada sih yang khawatir, saya takut dok nanti kalau saya ini
anak saya saya dikata-katain gitu, dijajing-jajing Kalau gitu, anak saya telat vaksinnya gitu ya. Oke. Ya udah vaksin dokter anak aja. Iya, nggak, yang penting dapat ya dok Yes, ya. benar. Oke, ya. Kadang kalau misalnya mereka harus ke posyandu dan kondisinya terlambat, memang nggak bisa. Nah ini yang harus disadari juga oleh orang tua. Boleh terlambat bisa, ada imunisasi kejar. Tapi di puskesmas pun bisa kok sebenarnya. Iya, di puskesmas pun bisa. Nah di puskesmas kan juga ada dokter anak mungkin ya dok ya. Belum ada sih. Oh belum ada ya. Konsultasi dulu deh, yang penting ke dokter anak supaya Lebih marem tepat. kali ya. Iya betul, supaya lebih jelas, clear. Nah jelas clear, kalau sudah jelas baru kita mungkin menyampaikan itu ke puskesmasnya. Oke. Dok, Tapi langsung ke puskesmas juga sudah tahu sebenarnya. ada riwayat mungkinnya dari kartu KIA atau apa Benar. gitu. Nah, makanya itu buku KIA jangan hilang ya ibu-ibu ya. Ini kadang Jimat mungkin ini, Dok. jimat. Kita nggak tahu ya, itu mungkin ada beberapa sekolah udah memberlakukan itu ya. Jadi kalau anak mau daftar sekolah, mereka diminta buku imunisasinya. Dilihat udah lengkap belum vaksinnya. Ada sih beberapa tapi belum seluruhnya ya, belum secara general. Oke. Tapi memang sudah mulai ada tuh beberapa sekolah yang meminta buku Kayak riwayat gitu ya dok imunisasinya. ya? Daftar imunisasi apa saja Dan yang kalau sudah keluar diberikan. negeri ya. Oke. Ya, kalau keluar negeri juga, apalagi kita negara-negara endemis tropikal begini ya, banyak penyakit dan lain-lain. Misalnya kalau misalnya orang tuanya pindah kerja gitu ya, atau sedang bersekolah berapa tahun, anaknya mau dibawa, terus ternyata anaknya usia TK atau apa mau disekolahin di sana, pasti diminta. Oh, riwayat imunisasi yang sudah diberikan. Yes. Dan harus memenuhi syarat bahwa harus dapat imunisasi Ya, A, B, mereka C, setiap D negara gitu. punya kebijakan. Misalnya, oh kamu dari Indonesia ya, Iya. kamu harus minum BCG ya gitu. Oh, Contohnya. oke. Iya, ini berarti memang perlu aware lagi kita sebagai orang tua. Mungkin merasa bahwa nggak apa-apa, mau anak saya lo nggak apa-apa gitu ya. Ya mungkin kita tinggal di lingkungan yang notabene yang sudah mendapatkan imunisasi di situ banyak. Ya. Oleh karena itu kita dapat keuntungan dari bentengnya itu ya dok Benar ya. banget. Nah itu loh kadang-kadang itu apa ya, mungkin ngentengin. Oh, anak saya nggak pernah imunisasi kok, tapi sehat-sehat aja. Ya tolong dilihat dulu, ibu tinggalnya di mana, anaknya sekolahnya di mana gitu. Ternyata mungkin tinggal di lingkungan yang ternyata anak-anak lainnya udah pada rajin imunisasi, sekolah yang memang anak-anaknya juga orang tuanya yang mungkin banyak imunisasi, jadi Paham seolah-olah ya dia dok. terlindungi. Oke, gitu. nah ini dia yang mungkin baru kita juga paham ya pendengar ya, bahwa imunisasi yang kita berikan untuk anak-anak kita itu ternyata bukan hanya untuk anak kita sendiri, tapi juga bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang sehat untuk Betul. anak-anak yang ada di sekitarnya juga. Betul. Oke. Dok, terkait dengan waktu pemberian imunisasi kepada Ya. anak-anak dari beberapa macam imunisasi ini sendiri dok. Ya. Jadi memang jadwalnya memang biasanya kalau di bawah 1 tahun itu memang cukup Padat ya? Yes. Bolak-balik gitu imunisasinya. Yes. Oke. Biasanya sampai 1 tahun itu dokter nih sampai kapan sih vaksinnya selesai gitu ya. Terus tapi kalau sudah 1 tahun ke atas sampai umur 2 tahun juga masih banyak. Karena ada beberapa banyak vaksin tambahan, misalnya kayak vaksin sekarang itu ada vaksin cacar. Tadi belum masuk wajib ya. Oh ya, jadi ini belum masuk wajib yang disupport oleh pemerintah. Yes, yang Harus memang bayar sendiri nih berarti ya, Dok ya? Swadana. Mulai dari 6 bulan ke atas dulu ya. 6 bulan Oke. ke atas itu ada vaksin influenza. Itu berarti yang mana dok? Di Yang atas 6 bulan. Oke. Terus ada vaksin flu Singapura. Ya, iya. sekarang lagi banyak kasus flu Iya, Singapura. betul. Itu ada vaksinnya. Tapi buat 6 bulan ke atas. Terus vaksin Japanese encephalitis atau JE. Apalagi JE itu, Dok? itu salah satu penyebab radang otak juga. Oke. Cuman memang vaksin JE ini baru hanya wajib di tempat Bali dan Manado kalau nggak salah, karena dianggap di sana endemis. Selain Bali dan Manado tidak dapat gratis dari pemerintah. Oke. Jadi yang dapat gratis hanya di daerah Manado Ya, dan Bali. Tapi sebenarnya juga tuh ada di mana-mana ada vaksinnya. Oke. Di atas 1 tahun ada vaksin tambahannya berupa cacar, vaksin hepatitis A. Hepatitis A tuh jangan lupa loh, kita tinggal di kota Jember. Hepatitis A Pernah ada kasus pernah yang- menjadi KLB Iya. atau wabah yang sangat menyakitkan dan mematikan ya. Ada beberapa mahasiswa yang meninggal karena kasus hepatitis A. Betul. Itu ada vaksinnya. Tapi sayang memang belum masuk yang di cover sama pemerintah ya, masih tambahan. Lalu varicella, hepatitis A, mungkin di atas 2 tahun ada vaksin tifus.
Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Ya, oke. Terus di atas 5 tahun ada lagi vaksin dengue. Ya, oke dok. Demam berdarah. Oke, dengue. Oke. Terus 5 tahun banyak ya vaksinnya. Iya, banyak sekali. Ini juga banyak juga yang berkasus ya dok ya. Anak-anak yang bukan hanya anak-anak sebenarnya dok ya. DBD itu kan bisa dialami orang dewasa juga. Iya. Gitu. Dan ternyata vaksin DBD itu saat ini sama BPOM di-approve mulai dari usia 5 tahun sampai 45 tahun. Oh, oke. Itu disupport. Maksudnya boleh diberikan, tapi ya swadana. Oke. Ya baik. Nah ini kalau misalnya memang buah hati kita khususnya dok, mungkin baru aja ibu melahirkan gitu ya. Kayaknya memang harus aware dengan imunisasi yang harus diberikan pada anak-anaknya. Sibuk dulu di bawah 1 tahun bolak-balik imunisasi, ataupun mungkin juga harus bolak-balik posyandu gitu posyandu ya. Dan mungkin ada yang mengalami demam juga. Nah ini adalah satu investasi kesehatan jangka panjang gitu. Benar banget ya. Gak apa-apa sibuk dulu di bawah 1 tahun, tapi paling tidak ini untuk kesehatan anak-anak sepanjang hidupnya. Nah dok, menurut dokter kira-kira peran apa dari peran orang tua untuk bisa memastikan imunisasi yang diberikan anak-anak ini baik dan bisa diterima dengan baik juga oleh tubuhnya? Jadi memang setiap imunisasi satu ya kita harus tahu jadwal ya. Jadi dok nggak ngerti saya jadwalnya gimana, ya udah datang posyandu aja tiap bulan gitu. Atau kalau nggak mau vaksin di ini ya ke dokter anaknya gitu. Jadi harus tahu dulu jadwal vaksinnya. Dan gampang sekali ya sekarang tuh ya akses informasi tuh kan mudah banget ya Mbak Retno. Kita bisa download tuh jadwal imunisasi dari dokter anak yang mungkin yang sekarang baru berada sih yang 2024 ya gitu. Yang di 2024 itu vaksin vaksin flu Singapura sama vaksin dengue-nya masih belum update. Kalau yang di 2024 itu vaksin flu Singapurnya belum ada, sedangkan vaksin DBD-nya kayaknya masih yang umur 9 tahun ke atas. Nah sekarang tuh kita sudah punya sediaan vaksin dengue yang atau DBD yang di atas 5 tahun. Oke. Terus lebih cepat diberikan ini berarti ya dok ya? Betul. Jadi harapannya lebih cepat memberikan perlindungan. Jadi orang tua harus tahu dulu jadwal itu. Terus memang yang kedua kita harus memastikan memang kondisi anaknya cukup fit untuk diimunisasi. Harus dalam keadaan sehat fit. Tapi kalau misal kayak pilek alergi itu nggak apa-apa. Ya, jadi memang kadang-kadang orang tua bingung ya. Anak saya pilek alergi apa pilek beneran sih dok gitu. Ya mungkin ya memang harus diperiksa dulu gitu. Jangan memang biasanya kalau ada demam dalam seminggu terakhir biasa kita sarankan untuk tidak tunda dulu imunisasinya. Kalau misal baru kemarin dok, baru 2 hari yang lalu panas, jangan imunisasi dulu gitu. Nanti tunggu lihat kondisi stabil dulu. Karena kita nggak tahu panasnya akan berkembang jadi apa gitu. Jangan-jangan panas ini mau berkembang jadi pneumonia, terus habis itu divaksin, terus habis itu masuk rumah sakit, terus koar-koar. Ini gara-gara divaksin nih, malah sakit nih anak saya gitu ya dok. Anak lagi inkubasi mau pneumonia. Oke dok, pesan dokter dok, ini untuk orang tua, untuk pendengar semua juga mungkin yang siang ini bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jember, supaya orang tua ini semakin yakin untuk tidak menunda memberikan imunisasi pada anak-anaknya, yakin bahwa ini adalah investasi kesehatan untuk anak-anaknya. Itu monggo pesannya gimana dok? Ya, jadi imunisasi itu salah satu investasi yang cukup penting buat masa depan anak-anak kita. Bukan cuma di usia anaknya saja, tapi juga sampai mereka seumur hidup sampai dewasa. Ya, jadi apa yang kita berikan di masa anak itu akan dimiliki sama si anak seumur hidupnya. Terus yang kedua itu imunisasi itu nggak egois. Jadi please, ayo semangat lagi imunisasinya, kencang lagi imunisasinya, jangan ragu-ragu lagi karena imunisasi itu nggak cuma memberikan kekebalan buat anak kita aja, tapi juga buat lingkungan sekitar kita juga. Ada lagi dok? Itu aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Edga ini memberikan wawasan baru untuk kita
ya kan, membuat orang tua yang mungkin sebelumnya merasa nggak penting nih imunisasi, ataupun juga merasa bahwa imunisasi ini nggak ada manfaatnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa terpatahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter untuk siang ini. Thank you banget dok sudah hadir. Iya, terima kasih Mbak Retno, terima kasih juga ya udah diundang ke sini. Semoga bermanfaat ya. Iya, insya Allah senang sekali bisa ngobrol dengan Dokter Edga, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih. Iya.